malam pengantin yang pilu. Mentari telah tenggelam di ufuk barat, meninggalkan langit jingga yang memudar perlahan. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran Pekanbaru, suasana haru bercampur pilu menyelimuti malam pengantin Risa dan Bagas. Risa, dengan balutan kebaya putihnya yang sederhana, terlihat cantik, namun matanya berkaca-kaca. Bagas, di sampingnya, mencoba tersenyum, namun senyumnya tampak dipaksakan. Mereka menikah bukan karena cinta. Pernikahan ini adalah perjanjian antara kedua keluarga, sebuah pertukaran untuk melunasi hutang keluarga Risa yang membengkak. Bagas, seorang pemuda pekerja keras yang bercita-cita menjadi arsitek, hanya bisa pasrah. Ia mencintai seorang gadis lain, seorang mahasiswi yang ceria bernama Ayu. Namun, ia tak mampu menolak keinginan orang tuanya. Sepanjang resepsi, Risa hanya bisa tersenyum kecut. Ia melihat Bagas sesekali melirik ke arah pintu, seolah berharap Ayu akan datang. Risa tahu, Bagas tak pernah mencintainya. Ia hanya sebuah alat untuk menyelesaikan masalah keluarga. Hati Risa remuk. Ia ingin menangis sejadi-jadinya, namun ia harus tegar demi keluarga. Malam semakin larut. Di kamar pengantin yang sederhana, keheningan menyelimuti mereka. Bagas duduk di tepi ranjang, menatap foto Ayu yang tersimpan rapi di dalam dompetnya. Risa berbaring di sampingnya. Air mata mengalir deras membasahi pipinya. "Maafkan aku, Risa," bisik Bagas lirih, suaranya bergetar. "Aku tak bisa mencintaimu." Risa hanya mengangguk, tak mampu berkata apa-apa. Ia tahu, pernikahan ini hanyalah awal dari penderitaan yang panjang. Malam pengantinnya bukan malam penuh kebahagiaan, melainkan malam yang pilu, dipenuhi kesedihan dan penyesalan. Di tengah keheningan malam, hanya tangis Risa yang memecah kesunyian, menemani Bagas yang terjebak dalam ikatan pernikahan tanpa cinta. Bunga-bunga melati di rambut Risa layu, menyerupai harapannya yang telah sirna. Beberapa bulan setelah pernikahan Bagas dan Risa, Ayu, gadis yang dicintai Bagas, muncul kembali di Pekanbaru. Ia membawa kabar duka. Ayahnya, seorang pengusaha sukses, telah meninggal dunia karena sakit jantung. Kehilangan itu membuat Ayu rapuh. Ia merasa kehilangan sandaran hidupnya. Dalam kesedihannya, ia teringat akan Bagas, satu-satunya orang yang pernah membuatnya merasa aman dan nyaman. Ayu mencari Bagas, mendatangi rumah sederhana tempat Bagas tinggal bersama Risa. Melihat Ayu, Bagas tertegun. Rasa cinta yang terpendam selama ini kembali membuncah. Ia ingin memeluk Ayu, menghibur kesedihannya. Namun, ia teringat akan Risa, istrinya yang selalu sabar dan tabah. Risa, yang melihat kedatangan Ayu, merasa hatinya kembali terluka. Ia tahu Bagas masih mencintai Ayu. Namun, ia tak mau menunjukkan kesedihannya. Ia hanya tersenyum kecut, menawarkan Ayu segelas teh hangat. Pertemuan Ayu dan Bagas di rumah itu menjadi awal dari sebuah dilema. Bagas terjebak di antara dua wanita yang dicintainya. Risa, wanita yang telah menjadi istrinya, dan Ayu, wanita yang selalu mengisi hatinya. Ia merasa bersalah kepada Risa, namun ia tak bisa memungkiri perasaannya kepada Ayu. Suatu malam, Bagas mengajak Ayu bicara di tepi Sungai Siak. Di bawah cahaya bulan yang redup, Bagas menceritakan semuanya kepada Ayu. Ia menceritakan tentang pernikahannya yang terpaksa, tentang kesedihan Risa, dan tentang cintanya yang tak pernah padam kepada Ayu. Ayu mendengarkan dengan seksama. Ia tahu, Bagas berada dalam situasi yang sulit. Ia tak ingin menambah beban Bagas. Dengan berat hati, Ayu memutuskan untuk pergi dari Pekanbaru. Ia ingin memberikan kesempatan kepada Bagas untuk memperbaiki hubungannya dengan Risa. "Aku akan pergi, Bagas," kata Ayu lirih, air matanya mengalir deras. "Aku tak ingin menjadi penyebab penderitaanmu dan Risa." Bagas memeluk Ayu erat-erat.
Ia tahu, keputusan Ayu adalah yang terbaik. Namun, ia juga tahu, perpisahan ini akan meninggalkan luka yang mendalam di hatinya. Malam itu, di tepi Sungai Siak, Bagas dan Ayu mengucapkan selamat tinggal, menutup lembaran kisah cinta mereka yang tragis. Bagas kembali ke rumah, dengan hati yang berat, menyisakan pertanyaan besar. Bagaimana ia akan menjalani sisa hidupnya bersama Risa, tanpa cinta, tanpa Ayu. Waktu terus berlalu. Bagas tetap tinggal bersama Risa, menjalani kehidupan rumah tangga yang hampa. Ia berusaha menjadi suami yang baik, namun bayang-bayang Ayu selalu menghantuinya. Risa, walaupun terlihat tegar, sesekali terlihat kesedihan di matanya. Ia tahu, Bagas tak pernah benar-benar mencintainya. Suatu hari, Risa menemukan sebuah kotak kecil di lemari Bagas. Di dalamnya terdapat foto-foto Ayu dan beberapa surat cinta dari Bagas untuk Ayu. Rasa sakit kembali menusuk hatinya. Namun, kali ini, Risa memutuskan untuk mengambil jalan yang berbeda. Ia tak ingin terus hidup dalam kesedihan. Risa memutuskan untuk kuliah di Universitas Riau, mengejar mimpinya yang sempat tertunda karena pernikahannya. Ia ingin membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia mampu hidup bahagia tanpa Bagas. Ia fokus pada studinya, berteman dengan banyak orang, dan menemukan jati dirinya. Sementara itu, Ayu membangun kehidupan baru di Jakarta. Ia berhasil bangkit dari kesedihan, mengembangkan bisnis kecil-kecilan, dan menemukan kebahagiaan dalam pekerjaannya. Sesekali ia teringat akan Bagas, namun ia berusaha untuk melupakan masa lalunya. Bertahun-tahun kemudian, Risa dan Bagas bercerai dengan cara yang damai. Mereka sepakat untuk berpisah tanpa saling menyalahkan. Risa telah menemukan kebahagiaan dan kemerdekaannya. Ia telah menjadi seorang arsitek sukses, mengembangkan karirnya di Pekanbaru. Bagas, setelah bercerai, mencoba menghubungi Ayu, namun Ayu telah melupakannya. Ia telah menemukan cinta yang baru dan membangun keluarga yang bahagia. Bagas menerima kenyataan itu. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan dua wanita yang dicintainya. Kisah cinta Bagas, Ayu, dan Risa berakhir dengan masing-masing menemukan jalan hidupnya sendiri. Mereka belajar dari kesalahan masa lalu dan menemukan kebahagiaan dalam cara mereka masing-masing. Malam pengantin yang pilu itu telah menjadi pelajaran berharga bagi mereka semua, mengajarkan tentang arti cinta, pilihan hidup, dan pentingnya kebahagiaan sejati. Meskipun kisah mereka berakhir dengan kesedihan, mereka semua menemukan kedamaian di akhirnya. Bertahun-tahun kemudian, Bagas yang kini menjadi arsitek sukses, mendapat proyek pembangunan sebuah rumah sakit di Jakarta. Suatu sore, saat ia sedang meninjau lokasi proyek, ia melihat seorang wanita yang tengah berduka di dekat lokasi pembangunan. Wanita itu mengenakan pakaian serba hitam, matanya sembab, dan tubuhnya gemetar. Ada sesuatu yang familiar dalam kesedihannya, sesuatu yang menusuk hati Bagas. Ia mendekat perlahan, hati berdebar kencang. Ketika wanita itu mengangkat wajahnya, Bagas terpaku. Itu Ayu. Wajahnya lebih kurus, lebih tua, namun matanya masih menyimpan kesedihan yang sama yang pernah dilihat Bagas bertahun-tahun lalu. Ayu, Bagas memanggil lirih, suaranya bergetar. Ayu tersentak, menoleh ke arah Bagas. Ia mengenali Bagas. Walaupun waktu telah banyak mengubah penampilan mereka berdua, air matanya kembali mengalir deras. Bagas. Ayu berbisik, suaranya tercekat. Ternyata suami Ayu, seorang dokter muda yang berdedikasi, tewas dalam kecelakaan mobil beberapa bulan yang lalu. Kehilangan itu membuat Ayu hancur. Ia merasa hidupnya hampa, tanpa arah. Bagas mendengarkan cerita Ayu dengan hati yang remuk. Ia merasa sangat sedih melihat Ayu dalam kesedihan yang begitu mendalam. Ia ingin memeluk Ayu, menghibur kesedihannya,
namun ia ragu. Masa lalu masih menghantui mereka berdua. "Aku turut berduka cita, Ayu," kata Bagas, suaranya lembut. "Aku tak tahu harus berkata apa lagi." Ayu hanya bisa menangis, menumpahkan kesedihan yang telah lama terpendam. Bagas duduk di sampingnya, menawarkan bahunya untuk tempat Ayu bersandar. Dalam kesunyian itu, mereka berdua terhanyut dalam kenangan masa lalu, mengenang cinta yang pernah mereka miliki, cinta yang tak pernah benar-benar hilang. Pertemuan tak sengaja itu menjadi awal dari sebuah persahabatan yang baru. Bagas dan Ayu saling mendukung satu sama lain, berbagi cerita, dan saling menguatkan. Mereka menyadari bahwa waktu telah menyembuhkan luka lama, dan mereka telah menemukan kedamaian dalam hati masing-masing. Meskipun cinta mereka tak pernah menjadi kenyataan, persahabatan yang terjalin di antara mereka menjadi sebuah penghiburan yang tak ternilai harganya. Malam pengantin yang pilu di masa lalu telah berlalu, diganti dengan sebuah persahabatan yang tulus dan penuh pengertian. Di sebuah kafe sederhana di dekat rumah sakit tempat Ayu bekerja, Bagas menceritakan semuanya pada Ayu. Ia memulai dari awal pernikahannya dengan Risa, sebuah perjanjian yang terpaksa dan dibangun tanpa cinta. Ia menggambarkan kesedihan Risa yang terpendam, kesabarannya yang luar biasa, dan bagaimana Risa akhirnya menemukan kekuatan untuk melepaskan diri dari ikatan yang menyakitkan. "Risa, dia wanita yang luar biasa, Ayu," kata Bagas, suaranya berat. "Dia meminta cerai beberapa bulan lalu. Bukan dengan amarah, tapi dengan tenang, dengan sebuah pengertian yang dalam. Dia sudah menemukan kebahagiaan dan kemerdekaannya sendiri. Dia berhasil menjadi arsitek yang sukses, jauh lebih sukses daripada yang pernah kuimpikan untuknya." Bagas menjelaskan hati telah mampu bangkit dari keterpurukan dan membangun hidupnya sendiri. Ia menceritakan bagaimana Risa telah memaafkannya, memaafkan dirinya yang tak pernah bisa memberikan cinta yang Risa inginkan. Ia bilang, pernikahan kita mengajarkannya banyak hal. Ia belajar untuk kuat, untuk mandiri, untuk mengejar mimpinya sendiri. Dan aku harus berterima kasih padanya untuk itu. Bagas melanjutkan, sebuah senyum tipis muncul di wajahnya, campuran rasa syukur dan sedikit penyesalan. Bagas kemudian menceritakan bagaimana ia telah mencoba menghubungi Ayu setelah perceraiannya, dan bagaimana ia mengerti keputusan Ayu untuk melanjutkan hidupnya. Ia menjelaskan bahwa ia tak pernah menyesali pertemuannya dengan Ayu. Bahkan pertemuan yang tak sengaja itu telah memberinya kekuatan untuk menghadapi masa depan. Aku merasa lega, Ayu. Setelah bertahun-tahun terbebani oleh rasa bersalah, aku akhirnya merasa bebas. Risa telah menemukan kebahagiaannya, dan aku berharap kau juga telah menemukan kedamaian. Bagas menatap mata Ayu, mencari sebuah pengertian. Ayu mendengarkan dengan seksama, mengerti arti kata-kata Bagas. Ia melihat penyesalan dan ketulusan dalam mata Bagas. Ia menyadari bahwa Bagas telah belajar dari kesalahannya, dan telah menemukan kedamaian dalam hidupnya. Dan dalam kedamaian itu, ia melihat sebuah kesempatan untuk persahabatan yang tulus, tanpa beban masa lalu. Waktu berjalan, menghanyutkan sisa-sisa luka. Waktu berjalan, menyembuhkan luka lama dan membuka jalan untuk hal-hal baru. Pertemuan tak sengaja Bagas dan Ayu di Jakarta menjadi titik balik dalam hidup mereka. Setelah kepergian suami Ayu dan perpisahan Bagas dengan Risa, keduanya menemukan sebuah kesempatan kedua untuk meraih kebahagiaan. Bagas, dengan pengalaman hidupnya yang pahit, kini lebih bijaksana dan dewasa. Ia telah belajar menghargai arti cinta sejati, bukan sekadar ikatan pernikahan yang dipaksakan. Ayu, yang telah melewati duka yang mendalam, juga telah menemukan kekuatan batin yang luar biasa.
Ia mampu melihat masa depan dengan lebih optimis dan siap untuk membuka hatinya kembali. Mereka memulai hubungan baru dengan perlahan, dengan penuh kehati-hatian. Tidak ada lagi tekanan, tidak ada lagi paksaan. Hanya ada saling pengertian dan saling mencintai dengan tulus. Mereka menghabiskan waktu bersama, berbagi cerita, dan saling mendukung satu sama lain. Bagas membantu Ayu dalam bisnisnya, sementara Ayu memberikan dukungan penuh pada karir Bagas sebagai arsitek. Keduanya menikmati momen-momen sederhana bersama, seperti berjalan-jalan di Taman Kota Jakarta, menikmati makan malam di restoran sederhana, atau sekadar berbincang di bawah langit malam yang bertabur bintang. Mereka telah belajar dari kesalahan masa lalu, dan kini mereka membangun hubungan yang kokoh di atas fondasi kepercayaan dan cinta yang tulus. Bagas dan Ayu tidak terburu-buru untuk menikah lagi. Mereka menikmati setiap momen kebersamaan, menghargai setiap kesempatan untuk saling mengenal lebih dalam. Mereka telah menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan, dalam saling mendukung dan mencintai tanpa paksaan. Malam pengantin yang pilu di masa lalu telah menjadi kenangan, diganti dengan sebuah harapan baru untuk masa depan yang cerah, dipenuhi dengan cinta dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Mereka telah menemukan cinta kedua mereka, bukan di tengah gemerlap pesta pernikahan, melainkan dalam kesederhanaan dan kehangatan persahabatan yang telah bersemi menjadi cinta sejati.